Iya ben saya aku lagi main apa pun tak bener. Nah dibuka kabeh.
Cek, halo. Sudah semuanya? 2-3 orang berarti ya? Kita tunggu sampai nanti mungkin 28 orang. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Berarti untuk kemarin sudah sampai ke pertemuan 5, dan ini lanjut ke pertemuan 6. Materi ke-6, Bu. oke. Materi ke-6 kita bahasnya konsep dasar persalinan. Jadi kemarin untuk kehamilan sudah tuntas, sekarang sampai ke konsep dasar persalinan. Untuk materi yang akan diujikan di UTS nanti, sampai ke pertemuan ke-7, karena pertemuan ke-8 kita UTS. Dan nanti pertemuan ke-8 ini kita jadwalkan juga daring mungkin karena wabahnya belum berakhir, sehingga nanti disiapkan untuk kira-kira mau ujian UTS-nya via apa? Karena saya menuruti saja, bisa kalian pakai Google Classroom atau mau Spada itu boleh. Jadi saya mencoba menjembatani kira-kira mana yang lebih nyaman untuk kalian. Untuk konsep dasar persalinan, pertama kita lihat dulu pengertian persalinan. Yang pertama itu, persalinan itu suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Jadi intinya ini ada beberapa pengertian dari 4 orang ahli. Intinya adalah pengeluaran hasil konsepsi ke dunia luar yang intinya dia sudah bisa hidup. Bayinya viable atau dia bisa hidup di dunia luar. Untuk macam-macam persalinan ada 3. Yang pertama, persalinan spontan itu keluar melalui kekuatan ibu sendiri, melalui jalan lahir. Kalau yang buatan itu dibantu dengan tenaga atau tenaga orang lain, misalnya forceps, kemudian operasi sesar, kemudian seperti itu. Untuk persalinan anjuran tidak dimulai sendiri, tapi setelah adanya pecahan ketuban, kemudian pemberian prostaglandin seperti itu. Jadi dipacu dulu. Kemudian mengenai persalinan berdasarkan umur kehamilan ada 5. Yang pertama abortus. Abortus ini dimulai sebelum kehamilan 22 minggu. Atau biasanya BB-nya bayi itu kurang dari 500 gram. Kemudian imaturus itu kehamilannya antara 22 minggu dan 28 minggu. Dan berat badannya ini sekitar 500 sampai 1 kiloan. Artinya dia kalau abortus dia belum bisa hidup di dunia, intinya belum bisa adaptasi di dunia. Kemudian untuk imaturus ini dia sudah
mencakup 22-28 minggu juga biasanya belum, karena pembentukan untuk organ-organnya belum maksimal. Untuk yang prematurus biasanya sudah bisa hidup, akan tapi butuh bantuan lebih, sehingga harus segera dilakukan intervensi, baik itu metode kanguru, di inkubator, dan lain sebagainya. Kemudian, partus prematur atau partus prematurus biasanya terjadi 28 minggu sampai 37 minggu. Biasanya 1000 sampai 2500. Kemudian partus matur itu yang biasa yang kita tangani yang fisiologis 37 sampai 42 minggu. Dengan BB-nya 2500, biasanya ada batasan sampai 4 kilo. Kalau lebih dari itu biasanya butuh penanganan ekstra karena dia sudah melebihi berat badan normal. Kemudian yang partus prematurus atau serotinus artinya pengeluarannya ketika setelah kehamilan 42 minggu. Jadi ini sudah sangat terlambat sehingga perlu mungkin segera dilakukan penanganan ekstra seperti sesar seperti itu karena memang kalau partus postmaturus atau serotinus takutnya nanti untuk kafum uterinya sudah tidak bisa atau tidak viable atau intinya dia tidak sanggup untuk bisa memberikan supply terus kepada bayinya dan akan memberikan komplikasi. Jadi yang kurang juga tidak baik, tapi yang lebih juga sama tidak baik. Yang paling di harga normal atau standar normalnya di partus matur, sekitar 37 sampai 42 minggu. Untuk sebab mulainya persalinan itu ada banyak, jadi banyak faktor. Tidak hanya satu faktor, mungkin beberapa faktor itu bertemu jadi satu sehingga terjadilah persalinan. Tapi yang pertama itu biasanya progesteronnya turun. Jadi di akhir kehamilan progesteron turun sehingga ketika dia turun, dia pada otot rahimnya akan rentan. Karena ketika dari awal sampai akhir itu biasanya yang paling tinggi itu hormonnya progesteron. Makanya ketika progesteron turun, otot rahimnya akan rentan. Kemudian timbulnya his ketika progesteron turun, timbul his atau kontraksi. Kemudian yang tadi jaringan ikatnya dan pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu, sehingga ketika progesteron turun, otot rahim menjadi lebih sensitif terhadap oksitosin, seperti itu. Ini penyebab pertama. Kemudian yang kedua, teori oksitosin. Jadi ada lagi teori mengenai oksitosin. Persalinan terjadi ketika oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Jadi di sini oksitosin itu berperan ketika dia keluar itu akan mengubah sensitivitas otot rahim sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan, progesteron turun, kemudian oksitosin bertambah sehingga Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah teori oksitosin, lanjut ke teori berikutnya itu keregangan otot, karena ibaratnya otot ketika kehamilan awal itu kecil, kemudian membesar sampai besar sekali. Otot rahim itu akan mempunyai kemampuan peregangan dalam batas tertentu, jadi nggak bisa terus mengembang sampai sangat besar, tapi dia punya keregangan batas tertentu ketika dia sudah melewati. Kemudian sama juga misalnya ketika di lambung kita penuh, dia meregang, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya itu sama. Teori itu sama ketika ibaratnya rahim, dia membesar sampai batas tertentu, ketika dia sudah mencapai batas itu, maka dia meregang karena dia butuh untuk mengeluarkan isinya. Seperti itu. Apalagi pada kehamilan ganda, tentunya akan lebih banyak untuk kontraksi, karena dia meregang lebih besar daripada kehamilan yang biasa, karena butuh ada 2 janin di situ. Lanjut kemudian pengaruh janin. Pengaruh janin di sini adanya hipofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan penting, karena di sini dia akan matur sehingga dia akan mempengaruhi untuk penyebab persalinan itu terjadi.
Yang selanjutnya itu teori prostaglandin. Di sini prostaglandin itu meningkat. Ketika dia umur 15 minggu meningkat terus sampai dia akan menunjukkan reaksi ketika dia menimbulkan kontraksi otot rahim. Dan ini juga pemicu juga terjadinya persalinan karena prostaglandin itu ada di air ketuban maupun juga daerah perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan. Nah, di sini untuk kita tujuan persalinan itu untuk mengupayakan kelangsungan ibu dan mencapai derajat kesehatan dengan berbagai macam cara terintegrasi agar bayi dan ibunya selamat. Bayi sehat, ibu selamat, seperti itu. Tanda dan gejala persalinan ada banyak sekali. Ada lightening, jadi beberapa minggu sebelum persalinan ini biasanya ibu itu merasa enteng. Dia merasa kurang sesak, jadi dia merasa ada perasaan nyeri di anggota bawahnya. Kemudian polikasuria ini epigastrum mulai kendor, kemudian fundus uteri lebih rendah seperti itu karena kepala bayi mapan ke bawah ya. Kemudian ini kan menyebabkan kandung kencingnya tertekan sehingga merangsang ibu untuk lebih sering kencing. Jadinya dia sering kencing. Nah, itu biasanya tanda-tanda persalinannya sudah dekat. Ada false labor, jadi ini persalinan palsu. 3-4 minggu biasanya dahis, jadi kontraksi dulu, meskipun itu tidak adekuat, tapi ada kontraksi. Nyarinya cuma di perut bawah, tidak teratur, biasanya pendek. Itu tanda-tanda akan ada persalinan, meskipun didahului oleh false labor, seperti itu. Kemudian perubahan serviks yang tadinya menutup panjang, kemudian menjadi lebih lembut, kemudian dia adanya pembukaan dan penipisan. Dan itu berbeda-beda tiap ibu hamil. Tidak ada patokan yang pasti kapan kira-kira ibu hamil mengalami pendataran maupun penipisan serviks itu beda-beda. Tiap persalinan itu unik. Jadi ada yang hanya berlangsung 1 jam, ada yang berlangsung 30 menit, ada yang berlangsung sampai berhari-hari. Makanya itu tiap ibu hamil itu unik dengan kondisi masing-masing. Kemudian energi sport. Kadang ada beberapa ibu hamil yang dia tiba-tiba merasa kelelahan, tapi kemudian dia mendapati 1 hari itu dia merasa energi yang penuh. Jadi dia bisa membersihkan rumah, tiba-tiba yang dulunya kelelahan, tapi tiba-tiba dia membersihkan rumah, mencuci perabotan, istilahnya masak yang banyak mungkin ya, tidak seperti biasa. Nah, itu biasanya ada energi sport, berarti persalinan biasanya sebentar lagi, seperti itu. Kemudian gastrointestinal upset ini adanya diare, obstipasi, mual muntah karena hormonnya berpengaruh juga terhadap sistem pencernaan. Tadi kita cerita tadi di awal bahwa progesteronnya menurun, itu yang akan menggantikan estrogennya. Estrogennya meningkat, itu akan terjadi persalinan seperti itu. Lanjut setelah selesai tanda-tanda persalinan, kemudian ini tanda-tandanya persalinan, adanya kontraksi uterus, kemudian pembukaan serviks, kemudian ada bloody show. Bloody show ini lendir, ada darahnya, jadi tidak cuma lendir yang burning, tapi juga ada darahnya. Kemudian prematur rupture of membrane, jadi tiba-tiba ada ketuban pecah seperti itu. Ini tanda-tanda adanya persalinan. Ada 4 ini yang harus dihafalkan karena ini pasti kalian akan ketahui ketika sudah bertemu pasien secara langsung. Kemudian tahapan persalinan ada kala 1. Kala 1 itu dimulai sejak kontraksi uterus dan pembukaan serviks sampai mencapai pembukaan lengkap sekitar 10 cm. Dan kala 1 ini biasanya sampai 18-24 jam. Seharian mungkin ya, tapi ada juga yang cepat sekali. Tidak terasa kala 1, kemudian kala 2. Nah, ini beda-beda. Ada fase laten, fase aktif juga. Kemudian fase laten itu pembukaan serviksnya kurang dari 4 cm. Jadi biasanya berlangsung sampai 8 jaman seperti itu. Jadi dia menipis, kemudian dia membuka secara bertahap sampai kurang dari 4 cm. Kemudian fase aktif persalinan ini dibagi 3 fase. Fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan
deselerasi. Jadi di sini ada 3 fase, tapi yang terpenting adalah fase aktif persalinan itu dari 4 cm ke 10 cm. Itu yang biasanya kita pantau di patograf. Jadi kaitannya untuk pengisian patograf itu dimulai dari 4 cm. Kalau dia masih 3 cm, 2 cm, berarti tidak masuk ke pengisian patograf nanti. Kemudian untuk skala Oke, lanjut ya. Fase aktif sudah, kemudian fisiologi kelas 1. Untuk fisiologi kelas 1, adanya kontraksi uterus yang menyebar dari fundus, dari yang paling atas, menyebar ke depan, ke bawah. Kemudian sangat kuat ketika dia persalinan, berarti kontraksinya sangat kuat. Dan ada relaksasi ketika tidak ada kontraksi, itu dia relaksasi. Itu yang menyebabkan terdorongnya janin sampai ke rongga panggul, sampai ekspulsi keluar kepala, sampai keluar seluruh anggota badan. Ini yang terjadi pada uterus. Kemudian pada serviks ada penipisan, karena di sini ada penipisan untuk pembukaan serviknya dari 0 sampai 10 cm, yang dulunya dia tertutup, tapi ketika persalinan dia mulai membuka, kemudian dia mulai memendek juga sampai menipis penuh, kemudian dia dilatasi, pembukanya sangat progresif sampai 10 cm, kemudian di serviks ini juga ada bloody show, artinya ada lendir darah yang keluar ketika memasuki persalinan. Untuk kala 2 dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Jadi untuk kala 1 tadi pembukaan, kala 2 itu pengeluaran, pembukaan sampai kala 2 pengeluaran bayi, kemudian kala 3 itu nifas, kala 4 pemantauan. Kalau tanda dan gejala kala 2, ini biasanya pakai istilah perjol vulva. Jadi perjol itu perineum menonjol, vulva itu vulva vagina itu membuka, doran teknus itu dorongan untuk mengejan, teknus itu tekanan anus. Jadi ada 4 itu yang merupakan tanda dan gejala kala 2. Biasanya untuk mempermudah untuk menghafal di asuhan persalinan normal. Kemudian jumlah pengeluaran air ketuban meningkat, hisnya lebih kuat, pembukaan lengkap. Untuk jamnya ini patokannya seperti ini, tapi juga nggak harus pasti 1,5 jam, nggak, tapi bisa lebih, bisa kurang, tapi rata-rata segitu. Kemudian ini ada pemantauan. Jadi untuk pemantauan tanda dan gejala kala 2, ada 3 aspek, yaitu ada tenaga, ada pasien atau passenger, pasien, kemudian penumpang atau passenger. Jadi janin ini sebagai passenger atau penumpangnya. Untuk tenaganya itu kita lihat apakah usaha untuk mengendanya itu bagus atau enggak, karena kalau jelek juga tidak akan bisa kita paksa untuk bisa lahir secara pervaginam atau normal dengan bantuan ibu sendiri, tenaga ibu. Kita lihat frekuensinya, kalau dia tidak bagus berarti tetap harus kita lakukan rujukan, seperti itu. Kemudian kondisi pasien, nadi sama tekanan darah, kalaupun dia tidak memungkinkan tekanan darahnya tinggi, lebih dari 140 mm Hg per mg 90 juga tetap kita rujuk, apalagi ditambah protein urin. Jadi misal kakinya udem seperti itu juga harus kita rujuk, karena takutnya nanti terjadi eklamsi pada persalinan itu. Atau biasanya langsung ke kejang. Eklamsi bisa ngaruhnya ke kejang. Kemudian respon kala 2, kita lihat apakah ibunya itu dehidrasi atau enggak. Karena kalau dia dehidrasi juga tidak baik kondisinya, karena ibunya pasti butuh nutrisi, jadi usahakan ketika didampingi keluarga, kita memberikan konseling ke keluarga agar mendampingi untuk pemenuhan nutrisi. Makan, minum, harus ya, karena itu kuat tenaga. Kemudian, tenaga yang dimiliki, kita lihat apakah ibunya masih kuat untuk mengaden atau enggak. Kalau enggak, kita motivasi terus sampai dia bisa untuk mengaden secara bagus. Untuk kondisi janin ini, kita lihat di CC-nya, apakah setiap 15 menit itu bagus atau enggak. Kadang ada yang fetal distress tuh dia lebih cepat. Kemudian
Kemudian ada juga misalnya selain fetal distress itu, dia mungkin juga bisa lebih lambat seperti itu. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang dia lebih lambat detak jantung janinnya, sehingga itu perlu kita periksa. Kalau dia lebih lambat juga kita harus lihat, jangan-jangan ini ada prolaps tali pusat seperti itu mungkin. Karena ketika tali pusatnya dia terlilit tali pusat, itu juga bisa menyebabkan denyut jantungnya nggak stabil. Antara dia lebih lambat, lebih cepat, atau tidak teratur. Tidak teratur dalam iramanya, seperti itu. Itu sangat ngaruh. Kemudian warna cairan tertentu, di sini kita lihat juga untuk presentasi, jangan lupa presentasi yang bisa kita tolong itu yang presentasi kepala, presentasi belakang kepala itu yang jelas posisinya normal. Kemudian untuk presentasi bokong, perlu kita pertimbangkan untuk rujukan, karena kecuali kalau memang ada di daerah terpencil dan nggak memungkinkan untuk dirujuk seperti itu, baru kita bisa lakukan untuk prasat penolongan persalinan secara sungsang. Kita boleh, tapi kalau keadaannya sangat buruk atau ibaratnya fasilitas jauh untuk ke sana mungkin butuh berhari-hari, nah daripada seperti itu tetap kita harus lakukan penolongan persalinan dengan prasat yang nanti akan kalian pelajari di asuhan gawat darurat. Untuk warna cairan tertentu ini artinya warna nanti ada warna ketuban ya, karena kalau ketika ketuban pecah nanti biasanya terlihat apakah dia jernih. Dalam artian jernih itu ya memang ketuban yang mungkin campur lanugo, campur rambut-rambut halus seperti itu ya. Jadi itu wajar. Tapi kalau yang tidak wajar itu jika cairan dari air ketuban itu bisa berwarna hijau pekat ataupun hitam. Nah, itu biasanya ngaruhnya ke nanti bayinya akan asfiksi atau terjadi istilahnya mungkin lebih ke ini ya, dia butuh bantuan resusitasi. Itu. Jadi warna cairan ini penting karena cairan ini mengaruhnya ke cairan amnion atau disebut juga air ketuban. Kalau kita menyebutnya ke pasien, kita bilang bahwa air ketubannya keruh. Berarti otomatis kalian harus tetap persiapan untuk resusitasi bayi karena warna cairan ketuban keruh biasanya ngaruhnya ke asfiksi. Jadi bayi megap-megap, tidak bisa menangis, detak jantungnya mungkin tidak normal seperti itu. Refleksnya mungkin dia jelek seperti itu ngaruh sekali ke asfiksi. Setelah itu kita lanjut ke fisiologi kala 2. Biasanya hisnya semakin kuat, ketubannya sudah pecah, kemudian dia mulai mengejan, tapi harus kita kondisikan mengejannya yang benar, jadi tidak asal mengejan. Kemudian pada akhir kala 2, kepala sudah mulai sampai di dasar panggul, perjol vulva tadi, perineum menonjol, vulva membuka, dan doranteknus. Doranteknus itu dorongan anus, kemudian tekanan pada anus, seperti itu. Doran itu dorongan untuk mengejan, dan teknus itu tekanan pada anus. Jadi rektumnya kemudian membuka itu kala 2. Kemudian pada puncak his, bagian kecil nampak di vulva dan hilang lagi waktu his berhenti. Terus kemudian sampai disebut juga kepalanya membuka pintu. Kemudian terjadi ekstensi, lanjut putaran empaksi, kemudian bau belakang lahir, bau depan, kemudian baru beberapa sisa ketuban dan yang lainnya, kemudian baru kita mengurusi untuk plasenanya. Jadi plasenta nanti lanjut ke kala 3. Kali ini kita belajar mengenai kala 2-nya, mekanisme persalinan normal. Pertama, engagement tadi. Ketika terjadi bagian terendah janin telah memasuki rongga panggul, itu engagement. Dan beda-beda, tiap orang beda-beda. Tapi ketentuannya biasanya nullipara engagement biasanya terjadi sebelum persalinan. Tapi kalau sudah multipara, sudah persalinan kedua, ketiga, keempat, biasanya engagement tidak terjadi sampai ada persalinan. Jadi itu beda-beda tiap ibu hamil, jadi kita harus dilihat juga untuk kasusnya. Kemudian descent ini penurunan bagian terbawah janin untuk melewati panggul. Itu bagian bawah janin bisa kepala, bisa bokong, bisa kaki. Jadi itu tergantung sama presentasinya. Makanya itu
sebelum persalinan memang kita harus banyak untuk ANC, kita banyak untuk memantau ibunya, apakah presentasinya sudah bisa kita tolong atau enggak, seperti itu. Lanjut, kemudian ini sumbu untuk tadi, untuk penurunannya. Kalau posisi yang paling kiri itu anterior parietal, jadi kepalanya ini di depan. Kemudian kalau di sini itu sagittal, jadi dia agak, ini lebih ke lurus ya. Ini untuk penurunan bayi yang dia normal. Kemudian yang ketiga dia posterior, jadi mungkin agak ke depannya ibu. Jadi dia mungkin lebih menekan ke vesika urinaria di sini, seperti itu. Kemudian bayi mengalami fleksi, jadi ini Oke, kita kembali ya. Kemudian ketika janin turun, dia tertahan. Ketika dia sudah turun, engagement, kemudian descend, kemudian lanjut dia mengalami fleksi, seperti itu. Dia lehernya bukan di garis tengah, tapi dia ke arah tulang belakang, sehingga Cotton His dapat menimbulkan fleksi kepala, seperti itu. Setelah fleksi adalah putaran paksi dalam. Dia memutar lebih ke lengkung pubis, jadi kemudian dia memutar putaran paksi dalam, setelah dia memutar internal rotation, kemudian lanjut ke ekstensi. Baru ketika sampai perineum, kepala akan defleksi ke atas, kemudian dia sampai untuk ekstensi, seperti itu. Mungkin ini belum bisa kita praktekkan ya, seharusnya ada untuk pantom kepala bayi, tapi kita sementara belajar dulu secara teorinya. Nanti kalau sudah sampai di laboratorium, baru kita bisa sama-sama belajar bagaimana untuk mekanisme persalinan. Setelah ekstensi, di luar dia akan mengadakan putaran paksi juga. Ketika dia sudah keluar kepala, dia akan mengalami putaran paksi luar. Jadi itu ditunggu biasanya. Jadi kita nggak usah muter-muter kepala bayinya, tapi ditunggu sampai bayi melakukan putaran paksi luar. Setelah itu dia ekspulsi, kepala dan bau diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Artinya setelah itu kemudian ekspulsi. Pengeluaran bau atas, bau bawah, kemudian seluruh tubuh itu ekspulsi. Jadi yang pertama dia engagement, ini yang pertama. Turun ya, kemudian dia setelah engagement dia turun, kemudian dia fleksi, kemudian yang ketiga ini dia turun lagi, kemudian dia rotasinya di dalam, di istilahnya di cervix ini dia rotasi. Setelah dia rotasi di dalam, kemudian dia rotasinya selesai, kemudian dia mulai ekstensi. Jadi kepala mulai tegak lagi. Setelah itu dia mengalami ekstensi yang sempurna. Dia keluar, kemudian dia melakukan external rotation atau putaran paksi luar. Kemudian dia pengeluaran bau anterior. Setelah bau anterior atau bau depan keluar, kemudian bau belakang keluar, dan ekspulsi lengkap sampai kaki. Nah, ini tahap-tahapnya ada sekitar 8. Ini yang nanti sering keluar di soal dan juga nanti ketika praktek nanti kalian akan tahu. Meskipun pada kenyataan yang kita lihat itu sampainya di sini. Ekstensinya, putaran paksi luar, pengeluaran bau depan dan bau belakang. Karena kita tidak mungkin melihat proses ketika dia pertama engagement, kemudian penurunan, kemudian fleksi, dan internal rotation, putaran paksi dalam. Ini 4 tahapan ini nggak akan kita lihat. Kita cuma melihat 4 tahapan di luar ini. Oke, jadi kita akan lihat ketika bayi sudah membuka perineum itu dia complete extension itu di sini, di poin nomor 5 itu. Lanjut, selesai untuk mekanisme persalinan pada pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi ini untuk materinya adalah persalinan. Nanti di pertemuan depan kita akan belajar mengenai kebutuhan fisiologis pada ibu hamil. Jadi yang pertama untuk yang kita pelajari hari ini adalah mekanisme persalinan.
Dan biasanya soalnya juga akan keluar seputar itu. Jadi belajar untuk 8 tahapan tadi, dipelajari bagaimana kepalanya itu. Dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipelajari sampai dia bisa eksposi atau keluar seluruhnya dari kepala sampai kaki. Oke, jadi ini keseluruhan untuk hari ini. Beberapa yang sudah ada videonya berarti saya tandai bisa masuk ya. Tapi mungkin beberapa yang belum ditunggu untuk videonya karena untuk laporan bahwa kalian tetap masuk untuk pembelajaran daring seperti itu. Ini sudah partisipannya sudah 28, jadi saya ucapkan terima kasih sudah hadir semuanya dan kita akan ketemu lagi di pembahasan untuk berikutnya. Seperti itu untuk pembahasan kuliah daring berikutnya di minggu depan di pertemuan ke-7 seperti itu. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.